Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari mata kuliah Mobile Programming akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu perancangan aplikasi doyan makan menggunakan aplikasi Android Studio dengan metode intent dan fragment. Aplikasi ini diselesaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Mobile Programming. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, satu persatu, dimulai dari saya, Muhammad Rio Pratama, dengan NIM 18.10512002. Saya Rani Ramadina dengan NIM 18.10512014. Saya Husnul Khotimah dengan NIM 18.10512031. Untuk yang menjadi topik pembahasan pada perancangan aplikasi kami, yang pertama adalah abstrak, latar belakang, tujuan, manfaat, keunggulan, teori, layout, dan kesimpulan. Yang pertama dari abstrak. Teknologi informasi memberikan kemudahan kepada pengguna, khususnya masyarakat, untuk mengakses informasi secara cepat yang disediakan oleh website maupun aplikasi. Namun dengan berkembangnya teknologi yang ada, masih terdapat kekurangan yang perlu diinovasikan, seperti contohnya adalah perancangan aplikasi untuk memasak. Dewasa ini masih belum banyak aplikasi yang memberikan fitur untuk mengakses informasi guna belajar memasak. Dengan demikian, jika akan mengakses resep makanan, maka harus mencari secara manual dengan mesin telusur dan keyword yang relevan terkait dengan makanan yang akan dibuat. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi kami merancang aplikasi ini adalah kurangnya aplikasi untuk memberikan resep terkait dengan masakan. Atas dasar tersebut, maka perancang melakukan perancangan aplikasi yang berjudul Perancangan Aplikasi Doyan Makan menggunakan aplikasi Android Studio dengan metode intent dan fragment. Adapun tujuan dari perancangan aplikasi kami adalah yang pertama, untuk merancang dan membangun sebuah sistem aplikasi, untuk memberikan informasi terkait resep makanan kepada masyarakat, untuk meningkatkan keahlian memasak masyarakat, dan untuk menjadi referensi di perancangan aplikasi selanjutnya. Adapun manfaat perancangan aplikasi kami yaitu untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan keahlian memasak, untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada menjadi pengaplikasian yang lebih berguna, untuk mempermudah dalam mengakses informasi terkait resep makanan, dan yang terakhir adalah untuk memberikan informasi terkait resep-resep makanan. Adapun keunggulan dari aplikasi kami adalah yang pertama, aplikasi ini berbasis Android dan iOS. Aplikasi ini dapat berjalan secara online maupun offline. Aplikasi ini sebagai alternatif solusi untuk memperoleh informasi terkait resep makanan. Dan yang keempat adalah aplikasi ini menjadi media pembelajaran sebagai pemberi informasi terkait resep makanan. Nah, selanjutnya adalah teori dari aplikasi kami. Yang pertama adalah intent. Intent adalah sebuah kelas dalam pemrograman Android yang berfungsi untuk memindahkan dari halaman satu ke halaman lainnya. Intent ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, explicit dan implicit. Explicit berfungsi untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi, dan implicit adalah berfungsi untuk memanggil fungsi activity yang ada pada Android seperti dial number dan browser. Yang kedua adalah fragment. Fragment adalah sebuah reusable class yang mengimplementasikan beberapa fitur pada sebuah activity. Fragment biasanya dibuat sebagai bagian dari suatu antarmuka atau interface. Sebuah fragment harus berada di dalam sebuah activity dan tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya activity yang menjadi tempat fragment menempel. Nah, selanjutnya adalah bagian dari aplikasi kami. Yang pertama adalah splash screen. Selanjutnya adalah halaman registrasi, masuk, menu utama, fitur makanan, dan resep makanan. Selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi yang akan kami rancang. Pada activity main ini, berisikan image view untuk menampilkan logo dari aplikasi doyan makan. Main activity Java ini untuk menentukan waktu loading splash screen, yaitu selama 3 detik, lalu otomatis pindah ke halaman login.
Pada activity login.xml ini menggunakan relative layout yang di dalamnya berisikan beberapa text view untuk memunculkan username dan password beserta button masuk dan daftar. Lalu pada login.java ini, kita menggunakan dua intent untuk berpindah dari halaman login ke halaman sign up dan dari halaman login ke halaman home. Lalu ada activity sign up yang di dalamnya menggunakan relative layout yang berisikan beberapa text view dan edit text untuk memunculkan username, password, nomor telepon, email, dan jenis kelamin, beserta button dan radio button. Lalu pada sign up.java ini menggunakan satu intent untuk berpindah dari halaman sign up ke halaman login. Pada activity home.xml ini kita menggunakan linear layout untuk menampilkan menu-menu berdasarkan negara-negara tertentu menggunakan card view yang di dalamnya terdapat linear layout untuk memunculkan gambar beserta text view. Lalu pada home.java ini kita menggunakan satu intent. Perintah intent ini untuk berpindah dari halaman home ke halaman Indonesian. Selanjutnya di sini ada activity indonesian.xml. Di sini berisi layout dengan menggunakan frame layout dengan ID frame container. Lalu di indonesian.java ini kita menggunakan fragment, di mana di sini ada fragment manager yang digunakan untuk mengelola fragment di dalam activity ini, dan menggunakan function get support fragment manager untuk mendapatkan fragment tersebut. Lalu di sini ada variabel fragment transaction dan juga variabel Indonesian fragment. Lalu di sini kita menggunakan add yang berfungsi untuk menambahkan layout yang akan dimasukkan ke dalam frame container, di mana layout yang akan ditambahkan ke dalam frame container ini adalah layout yang berasal dari Indonesian fragment. Lalu di sini ada commit yang digunakan untuk menempelkan fragment di activity ini atau untuk menerapkan transaksi pada suatu aktivitas. Lalu selanjutnya ada fragment Indonesian dengan nama Indonesian fragment. Ini adalah codingan untuk layout-nya menggunakan linear layout dan juga menggunakan card view untuk mengelompokkan dari jenis-jenis masakan nasi goreng, soto Betawi, dan juga ketoprak yang di dalam card view ini terdapat relative layout, beberapa text view, button, dan juga image view yang berasal dari atau disimpan dari folder drawable yang ada di folder rest. Lalu di Indonesian fragment ini kita juga masih menggunakan fragment, di mana di sini kita pertama membuat variabel, lalu diisi dengan komponen, dan juga mendeklarasikan tombol lihat dengan ID tombolnya ini adalah btn lihat. Lalu untuk codingan di sini digunakan apabila button lihat ini diklik, maka akan memanggil sebuah fragment untuk ditampilkan di frame container, di mana layout yang ditampilkan ini berasal dari nasi goreng fragment. Untuk perbedaan codingan yang ini dengan yang tadi adalah di replace ini. Apabila di codingan yang tadi itu menggunakan add, maka di sini menggunakan replace, di mana replace ini digunakan untuk menghapus fragment sebelumnya dan menambahkan fragment berikutnya ke frame container. Lalu selanjutnya ada fragment dari nasi goreng. Ini menggunakan beberapa linear layout dan juga menggunakan card view untuk mengelompokkan di mana di dalamnya terdapat linear layout dan juga image view dari nasi goreng, dan card view yang kedua digunakan untuk
menampilkan image view dari resep nasi goreng ini dan menggunakan relative layout. Dan ini adalah codingan dari nasi goreng fragment. Selanjutnya, kita akan mendemokan aplikasi dari doyan makan. Ini merupakan tampilan splash screen dari aplikasi doyan makan dan akan langsung masuk ke halaman login. Lalu apabila kita mengklik daftar, maka akan masuk ke halaman registrasi dengan menggunakan intent, dan apabila kita klik lagi tombol masuk, maka akan kembali ke halaman login. Dan di halaman login ini, apabila kita klik tombol masuk, maka akan masuk ke halaman home dengan menggunakan intent, dan apabila kita klik layout Indonesian ini, akan masuk ke halaman masakan Indonesia, dan apabila kita klik lihat, maka akan muncul fragmen dari nasi goreng. Adapun kesimpulan berdasarkan presentasi kami adalah adanya perancangan aplikasi yang berisikan resep-resep masakan yang dapat diakses oleh masyarakat, pengguna perangkat Android dan iOS menggunakan aplikasi Android Studio dengan metode intent dan fragment. Aplikasi ini dapat dijalankan dengan dan tanpa internet, serta sebagai solusi alternatif bagi masyarakat untuk meningkatkan keahlian dalam memasak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.